Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Di bab tentang mawaqitus shalah. Halaman berapa yang buku itu? 31. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa bab pertama terkait salat bukan bab niat, bukan takbiratul ihram, bukan menghadap kiblat, tapi bab pertama adalah bab tentang waktu-waktu salat. Kenapa? Karena ini merupakan sebab yang paling asasi diwajibkannya adanya salat. Maka ada salat duhur ketika sudah masuk waktu duhur, ada salat asar ketika sudah masuk waktu asar, dan begitu seterusnya. Sementara yang lainnya tabi'un lil waqti, yang lainnya mengikuti waktu. Mawaqitus salat, waktu-waktu salat. Dan waktu salat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang wajib ada 5. Kemudian disebutkan oleh penulis dan berikut batasan waktunya. Yang pertama adalah salat zuhur. Wa awwal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Batas awal waktu zuhur adalah ketika matahari telah mengalami zawal. Zawal maknanya tergelincir. Tergelincir artinya dia sudah berpindah dari posisi istiwa. Sudah berpindah dari posisi istiwa. Bagi talibul ilmi ini penting untuk dipahami. Zawal berpindah dari posisi istiwa. Posisi istiwa adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala, tanpa mempertimbangkan apakah condong ke selatan atau condong ke utara. Selama dia berada di atas, baik condong utara maupun condong selatan, maka dia waktu istiwa. Ketika geser sedikit, disebut dengan waktu zawal. Dan batas akhirnya adalah ketika bayangan benda mithlahu, panjangnya sama seperti tingginya. Ba'da dhilliz zawal, setelah dihitung dhilluz zawal. Yang dimaksud dengan dhilluz zawal adalah bayangan yang muncul akibat pergeseran posisi matahari. Pergeseran selatan atau pergeseran utara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul masyariqi wal magharib. Allah adalah Rabb al-masyarik dan al-magharib. Dalam ayat yang lain Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kenapa disebut maghribain dan masyriqain? Padahal yang namanya masyrik dan maghrib itu satu. Masyrik tempat terbit, maghrib tempat terbenam. Tapi disebut dengan lafaz jama' Rabbul masyariq wa Rabbul magharib karena tempat terbit matahari itu berpindah. Kadang di selatan, kadang di utara, tergantung cuaca. Atau tergantung cuaca. Maka Allah sebut dengan lafaz jama'. Dan ketika selatan dan utara ini berada di atas benda, maka akan memberikan pengaruh adanya penambahan bayangan. Nah, kapan bayangan yang sama dengan tingginya itu diukur? Diukur setelah dikurangi pengaruh dari panjang disebabkan posisi matahari. Dan itu berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain.
Karena itulah umumnya kaum muslimin ketika melaksanakan sholat tanpa menggunakan acuan jam, maka bisa dipastikan mereka akan kerjakan melebihi dari batas waktu awal. Karena nggak mungkin kan dia ngukur persis, akan sangat repot dulu. Tapi kalau itu kaitannya dengan waktu tepatnya, berarti harus melakukan pengukuran waktu zawal, waktu istiwa, berapa panjang bayangan yang disebabkan karena posisi utara dan selatan. Nah, kemudian ketika mulai ke arah barat akan muncul bayangan yang lebih panjang, dipotong panjang bayangan yang tadi karena pengaruh posisi matahari. Tayyib. Berdasarkan keterangan dari penulis menunjukkan bahwa zuhur itu satu waktu. Zuhur hanya cuman satu waktu. Batas awal, batas akhir, sudah itu saja. Sekarang kita bandingkan dengan asar. Wal asru wa awwal waqtiha az-ziyadah ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubis syamsi. Sementara untuk asar, penulis memberikan keterangan ada dua waktu. Waktu ikhtiyar dan waktu jawaz. Waktu ikhtiyar maknanya adalah orang bebas untuk milih. Mau di awal silahkan, di akhir silahkan, yang penting di rentang waktu ini. Kapan itu waktu ikhtiyar? Batas awalnya adalah ketika bayangan benda lebih sedikit panjangnya dibandingkan tinggi bendanya. Batas akhirnya adalah ketika bayangan benda panjangnya 2 kali dari tingginya. Dan itu sampai waktu isfar, ketika matahari mulai menguning. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Bukhari, di sana dinyatakan Rasulullah SAW ditanya tentang waktu salat. Faqala, kemudian beliau bersabda, waktu salatil fajri malam yattali qarnus syamsil awal. Waktu salat fajar adalah selama belum terbit qarnus syamsil awal, tanduknya matahari yang pertama. Tanduk matahari berarti bulatan matahari yang pertama. Waktu salatidz zuhri idza zalati syamsu an batnis samai malam yakhduril asru. Dan waktu salat zuhur adalah ketika matahari sudah tergelincir an batnis sama, di tengah langit. Batan itu di perut. Perut itu di mana? Di tengah. Selama belum hadir waktu asar. Waktu salatil asri malam tasfarra asyamsu. Sedangkan waktu asar selama matahari belum kuning. Dan ini dalil tentang waktu apa tadi? Ikhtiar. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah sejak masuk waktu asar sampai matahari menguning. Kemudian yang kedua adalah waktu jawaz. Waktu jawaz, yang dimaksud waktu jawaz adalah jawaz secara bahasa artinya boleh. Maknanya adalah boleh bagi mereka yang memiliki udzur syar'i. Batasannya ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dan penulis menyebutnya sebagai waktu yang kedua karena ini ada aturan khusus. Orang boleh menggunakan waktu ini jika dia dalam kondisi darurat. Maka sering juga disebut dengan waktul ittirari atau waktu daruri. Maka waktu salat asar ada dua, ikhtiyari dan daruri. Batasnya untuk yang daruri sampai kapan? Batas awalnya sejak matahari menguning sampai terbenam matahari.
Apa dalilnya? Dalil tentang ini adalah hadis mengenai salatnya orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an." Perhatikanlah, itulah salatnya munafik. Mereka duduk-duduk sambil memperhatikan matahari. Bermain lihat jam, baru jam 4:30. Main lagi lihat jam, masih jam 5. Main lagi lihat jam, baru 5:15. Padahal maghribnya 5:30 ya. Ketika sudah mepet mau maghrib, baru mandi, terus sholat, saking cepatnya yang quru arba'an, maka dia seperti ayam yang mematuk 4 kali. Saking cepatnya sujudnya. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Taib. Sehingga Nabi SAW sebut sebagai salatnya munafik karena karakter munafik seperti ini. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan itulah karakter orang munafik yang Allah gambarkan di surat Ar-Ra'aita. Munafik di Madinah ada 2 kan. Pertama, munafik dari kalangan Yahudi. Dan yang kedua, munafik dari penduduk asli Madinah. Di surat Al-Ma'un, 2 munafik ini digambarkan oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Ini munafik Yahudi. Karakternya kayak gini. Fawailul lil musallin dan seterusnya sampai akhir. Ini munafik orang asli Madinah. Karakternya seperti ini. Jadi munafik Yahudi enggak sholat. Jadi munafik asli Madinah, nah mereka sholat. Tapi dengan gaya kalau sholat malas-malesan. La yadhkurunallaha illa qalila. Sehingga cara seperti ini berarti sholat yang tercela atau terpuji? Tercela. Karena melakukan sholat yang disebut oleh Allah dengan perbuatan celaka disebabkan dia mengakhirkan waktu sholat. Wal maghribu wa waqtuha wahid wa huwa ghurubu syamsi wa akhiruhu ila ghabasy syafaqul ahmar. Selanjutnya sholat maghrib waktunya cuma 1, yaitu sejak matahari tenggelam sampai ujung akhirnya adalah ketika asy-syafaqul ahmar ghaba. Ketika mega merah sudah mulai hilang. Dan mega merah hilang, maka terbitlah bintang. Karena bintang di arah barat tertutup, sebabnya adalah masih banyak semburat warna merah karena pengaruh cahaya matahari. Wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Sementara untuk isya, awal waktunya adalah ketika asy-syafaqul ahmar ghaba. Ketika semburat warna merah sudah hilang. Sedangkan untuk akhirnya, nah isya ada 2 waktu lagi. Ada ikhtiyari, ada daruri. Untuk ikhtiyari, batas akhirnya adalah sampai 1/3 malam. Sampai 1/3 malam. Wallahu alam, di sini penulis menyebutkan 1/3 malam itu dihitung dari awal atau dari akhir. Kalau dihitung dari awal, berarti 1/3 malam di situ adalah 1/3 malam pertama. Kalau dihitung dari akhir berarti 1/3 malam terakhir. Yang zahir kalau kita lihat dari makna tekstualnya 1/3 malam pertama. Sehingga waktu salat isya dari mulai sejak awal isya, adzan isya sampai 1/3 malam yang pertama. Ini waktu apa? Ikhtiyari. Boleh milih salah satu. Wa fil jawaz ila tulu'i syamsi tsani, ila tulu'il fajri tsani. Sedangkan waktu jawaz maksudnya adalah waktu
bagi orang yang dalam kondisi darurat ila tulu'il fajri tsani, sampai subuh. Makanya pemahaman sebagian orang bahwa sholat boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat berikutnya, ini tidak benar secara mutlak. Karena perlu dirinci, sholat itu ada yang memiliki waktu ikhtiyari, ada yang punya waktu doruri, ada yang cuma satu waktu. Wasubuhu, sementara untuk sholat subuh, wa awwal waqtiha tulu'ul fajri tsani. Waktu pertama adalah sejak terbit fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Sedangkan untuk waktu akhirnya bagi batasan ikhtiyari sampai isfar, sampai suasana langit kuning. Wa fil jawaz ila tulu'i syamsi, dan untuk waktu jawaz sampai terbit matahari. Karena itu berdasarkan keterangan yang beliau sampaikan, ada sholat yang punya 2 waktu dan ada yang punya 1 waktu. Baik, kita bisa rinci ulang ya. Yang punya 2 waktu, sholat apa saja? Asar, isya, subuh, 3 sholat. Yang punya 1 waktu, zuhur, maghrib. 2 waktu yang dimaksud apa? Ikhtiyari dan doruri, atau waktu jawaz. Ikhtiyari maknanya boleh milih di posisi apapun. Sehingga ketika orang mengalami, maksudnya gimana kalau ikhtiyari? Kasus ya, ada seorang wanita, karena dia tidak berkewajiban ke masjid, maka begitu adzan dia santai, mungkin istirahat atau mungkin berkegiatan yang lain, menunda waktu sholat. Selama masih di rentang waktu ikhtiyari, maka itu kebolehan baginya. Begitu waktu ikhtiyari mulai mau habis, terus dia berwudu, ternyata haid. Apakah dia wajib qadha? Wajib qadha enggak setelah suci nanti? Dia sudah masuk waktu zuhur. Zuhur 1 waktu atau 2 waktu? 1. Kalau 1 waktu semuanya ikhtiyari. Teorinya kalau 1 waktu semuanya ikhtiyari. Masuk waktu zuhur. Kemudian setelah adzan santai dia, mungkin tidur dulu atau apa dulu, kegiatan dulu. Jam 2 haid, belum sholat zuhur. Nah, besok ketika dia suci, apakah wajib qadha? Wajib qadha? Wajib. Wajib atau tidak? Hah? Ini beda pendapat tergantung status. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tidak. Kenapa tidak? Karena dia boleh milih di posisi itu. Dia punya hak untuk menunda di posisi itu. Masalah datang awarid, ada penghalang yang menyebabkan dia nggak bisa sholat, itu di luar kemampuannya. Karena nggak ada wanita yang tahu kapan terjadi penghalang itu. Sehingga di posisi ini, ketika dia masih melakukannya di rentang yang diizinkan, maka dia tidak qadha dan tidak berdosa. Berbeda dengan mereka yang melakukannya di luar waktu rentang tadi, sampai habis waktu ikhtiyari, misalnya asar ya. Dari mulai adzan asar sampai matahari menguning dia santai. Setelah itu masih santai terus. Mendekati maghrib mati. Apa hukumnya? Dosa. Dia meninggalkan sholat asar. Nah, kurang lebih seperti itu pengaruh dari adanya waktu ikhtiyari dan waktu daruri. Tayyib. Kasus lagi ya. Ada orang yang naik kereta. Berdasarkan jadwal sampai di Jakarta jam 5. Jam 5 sore.
Dia berangkat jam 7 pagi. Berarti melewati 2 sholat. Pertanyaannya, kapan waktu yang paling bagus untuk sholat? Ada banyak pilihan berarti ya. Jamak takdim di atas kereta, duhur asar di atas kereta, jamak takhir di atas kereta waktu asar, atau tunggu sampai tiba di stasiun kemudian baru sholat, tapi di atas jam 5. Mana yang harus kita pilih? Asar setengah 3, Jakarta Maghrib jam 6 kurang 1/4. Mana yang harus dipilih? Nunggu sampai stasiun. Kenapa nunggu sampai stasiun? Waktu ke Jakarta, dia kondisi pulang atau kondisi safar? Mau nador misalnya. Saya ganti ya. Misalnya pulang. Kalau kondisi pulang gimana? Lebih baik sholat sampai kita sampai. Kalau kondisi safar? Kalau kondisi safar asarnya diambil kosornya ketika safar. Kosornya ketika safar? Di awal? Di atas kereta? Iya. Kenapa? Oh gitu. Kenapa harus membelani jamak kosor? Oh, no. Tayyib. Pertimbangannya begini ya. Kalau dia sholat di atas kereta, apa kekurangannya? Nggak bisa berdiri, nggak bisa ruku dengan sempurna, nggak bisa sujud dengan meletakkan dahi di tanah. Ada banyak kekurangan. Dia bisa wudhu ke toilet ya, tapi nggak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Dan bisa jadi dia nggak bisa menghadap kiblat. Kalau misalnya pas posisi duduk dia karena kereta ekonomi menghadap ke timur. Terus bagaimana solusinya? Yang pertama ini ya. Kemudian pertimbangan yang kedua, kalau dia nunggu sampai tiba di stasiun, dia bisa wudhu, bisa berdiri, bisa sujud sempurna, bisa menghadap kiblat dengan sempurna. Tapi sholat di waktu doruri. Sholat di waktu doruri. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Kenapa yang kedua? Karena uzur pertama itu bisa dihindari. Uzur kedua nggak bisa dihindari. Tapi dia dianggap boleh. Loh kok kamu sholat di waktu kayak gini? Lah saya kan musafir. Dan nggak mungkin saya mempercepat perjalanan kereta biar tiba di waktu asar. Maka tidak jadi masalah kalau saya sholat di waktu doruri. Karena musafir termasuk yang dapat uzur syar'i. Sehingga uzur ini dianggap tidak ada. Artinya tidak mempengaruhi resiko dari sholatnya. Tapi dia bisa kerjakan lebih sempurna. Sehingga di posisi ini yang lebih diutamakan adalah mengerjakan lebih sempurna. Atau kita bisa gunakan kaidah fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Ada kaidah yang mengatakan memperhatikan kaifiyah lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan pelaksanaan di awal waktu. Maksudnya gimana? Memperhatikan kesempurnaan pelaksanaan itu lebih baik dibandingkan memperhatikan waktu pengerjaan. Apa dalilnya? Nabi SAW mengizinkan kepada orang yang dalam kondisi punya hajat
ingin makan atau ingin ke belakang, agar apa? Jangan langsung sholat. Bahkan beliau mengatakan la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau dalam kondisi menahan buang air. Sehingga lebih baik kamu buang air dulu deh, biar nanti sholatmu khusyuk. Padahal buang air sampai selesai, tiba di masjid, orang udah bubar. Sehingga dia sholatnya telat. Tapi dia bisa kerjakan dengan lebih baik, lebih sempurna. Daripada dia datang di awal waktu, tapi pikiran, yang dipikir hanya entut saja misalnya. Atau yang dipikir cuman makanan, sehingga akan mengganggu konsentrasi salatnya. Dalil yang lain, Nabi SAW meminta kepada orang yang mendengar qomat dalam posisi dia di perjalanan. Ya. Dalam posisi dia di perjalanan, beliau SAW meminta fa'alaikum bis sakinati wal waqar, maka tetap jaga ketenangan dan jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Yang kamu jumpai langsung disusul, sementara yang ketinggalan tinggal diganti. Mana yang dipilih? Ikut awal waktu tapi lari. Cuman nanti resikonya sampai di tujuan ngos-ngosan. Atau jalan santai, tiba di tempat, suasana tetap tenang. Makanya dipilih yang kedua. Wallahu a'lam. Kecuali kalau dalam kondisi keluar waktu sholat, maka di posisi itu dia tidak boleh menunda sampai tiba di tujuan. Namun yang perlu dilakukan adalah dia mengerjakan sholat pada waktu yang telah disediakan. Tayyib. Kemudian di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Majid Hamawi. I'lam, saya bacakan ya, di buku itu enggak ada. I'lam anna as-salata tajibu bi awwalil waqti wujuban wassa'a. Pahamilah bahwasanya salat itu diwajibkan dengan batas awal dan kewajibannya itu longgar. Karena ada batas awal, ada batas akhir dan ada rentang. Falahu ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasa'uha. Maka orang boleh menunda, tidak mengerjakan pas di awal waktu sampai memungkinkan baginya. Bisyartin, dengan satu ketentuan, ayya'zima ala fi'liha fihi. Dia harus punya tekad untuk mengerjakannya di waktu yang sudah dia tunjuk. Wahina idzin la ya'thamu law mata qabla fi'liha. Di posisi ini maka dia tidak berdosa jika dia mati sebelum sempat melakukannya. Walau ba'da imkanihi, meskipun setelah datang waktu yang memungkinkan baginya untuk salat. Bi khilafi ma idza lam ya'zim ala fi'liha fa innahu ya'thamu hina idzin. Berbeda dengan orang yang tidak punya keinginan untuk salat lalu menunda waktu salat sampai keluar waktu salat, maka dia berdosa. Azam seperti ini yang disebut dengan azmul khas. Azmul khas, kata beliau, azm khas ada azm am. Azm khas ayazima syakhsu inda bulughihi ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, fa idza lam ya'zim ala dhalika asa wa yasihhu tadarukuhu liman fatahu dhalika ka katsirin minan nas. Azm khas tadi apa? Nanti kalau sudah masuk waktu sholat, terus dia berkeinginan, nanti saya akan sholat jam 1. Atau saya akan sholat jam 3:30 atau jam 4 ketika asar. Namanya azam khas. Kemudian ada azam am. Azam am itu maknanya adalah ketika orang sudah balik, dia bertekad, nanti kalau saya balik, saya akan beramal. Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Jika dia tidak berazam seperti itu, maka dia maksiat.
Ini keterangan dalam mazhab Syafi'iyah. Karena itulah bagian dari syarat Syafi'iyah terkait jamak takhir. Syarat dalam mazhab Syafi'iyah terkait jamak takhir, ketika masuk sholat pertama wajib punya niat untuk mengerjakannya jamak takhir. Kalau tidak, maka dia dianggap meninggalkan sholat. Karena di posisi orang sudah memungkinkan melakukan amalan, kewajiban, tapi tertunda, dia tunda, boleh dilakukan dengan syarat harus ada tekad untuk melakukannya jika memungkinkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke syurut wujubis shalah. Syarat wajibnya salat. Syarat wajib salat ada 3 ya. Yang pertama al-Islam, 2 al-bulugh, dan yang ketiga al-aql. Wa huwa haddut taklif, dan itulah batasan taklif. Kalau mau ditambahkan satu lagi adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Nah, pertama syarat wajib sholat adalah Islam. Berarti non muslim tidak wajib sholat. Tapi khilaf di antara para ulama, apakah orang kafir itu wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, ataukah tidak? Sebagian mengatakan wajib, dan sebagian mengatakan tidak wajib. Dan wallahu alam, insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah orang kafir juga punya kewajiban melaksanakan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh itu ciri fisik. Baligh itu ciri fisik. Sehingga mana yang lebih tinggi antara tamyiz dengan baligh? Mana yang lebih tinggi antara tamyiz dengan baligh? Ini tidak bisa dibandingkan. Ya. Kalau dari sisi usia, maka baligh lebih tinggi. Kalau dari sisi kemampuan akalnya, tamyiz lebih baik. Nah. Jadi baligh itu ciri fisik. Karena itu orang gila bisa baligh nggak? Bisa. Meskipun dia tidak berakal. Orang idiot atau orang misalnya akalnya bermasalah, dia bisa baligh. Karena baligh itu ciri fisik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kewajiban itu kepada ciri fisik. Tapi latihannya jauh sebelum ciri fisik itu muncul. Yaitu ketika sudah apa tadi? Tamyiz. Dia sudah mulai latihan. Makanya diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Wadribuhum wa huwa ibnu ashrin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika di usia 7 tahun dan pukul kalau enggak mau salat ketika di usia 10 tahun. Pengantar untuk menuju baligh itu sudah ditaruh di awal. Nah, itulah hebatnya pendidikan Islam. Maka anak itu sadar bisa sholat dengan bagus, itu bukan nunggu baligh. Dia sudah tahu sebelum baligh. Anak kecil ya, usia berapa misalnya, 8 tahun atau 7 tahun bahkan. Ditanya, kalau sholat boleh ngentut nggak? Paham nggak mereka? Paham nggak dengan seperti ini? Paham, mereka akan jawab, nggak boleh, sholat nggak boleh ngentut. Sholat nggak boleh ngomong. Tapi karena mungkin dorongan syahwat guyon, akhirnya setiap kali ke masjid, dia pasti bergurau, dia guyon. Meskipun mereka ngerti, paham. Kemudian yang berikutnya adalah akal. Dan itulah semua taklif. Ketika orang memiliki 3 hal ini. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau disampaikan?
Tetap sholat dengan menahan buang air, tapi karena ingin mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Apa hukumnya? Jika desakan buang air itu besar, sehingga membuat dia itu susah untuk khusyuk ketika sholat, maka sholatnya batal. Tapi kalau desakan buang airnya kecil, sehingga begitu ditahan, hilang, meskipun nanti keluar lagi, maka buang airnya sah. Sehingga kesimpulannya adalah sejauh mana buang air itu bisa membatalkan sholat kembali kepada konsentrasinya. Kalau buang air itu menghilangkan konsentrasi, dari mulai takbiratul ihram sampai salam sing dipikir mau untut misalnya, maka sholatnya batal. Wallahu a'lam. Tentang orang kafir yang misal pendapat dengan kewajiban sholat sama yang lain, berarti amal kebaikan seorang kafir itu diterima tidak? Amal kebaikan orang kafir tidak diterima. Terus kenapa dia kena kewajiban? Kena kewajiban dalam arti dia harus sholat. Dan bagaimana agar sholatnya sah? Masuk Islam dulu. Maka dia kena kewajiban ganda, sholat dan masuk Islam. Misalnya begini ya, seluruh masyarakat kampung A wajib sekolah. Seluruh masyarakat kampung A wajib sekolah. Kemudian ada orang yang mengerjakan tugas sekolah. Sah nggak tugas itu? Padahal dia tidak sekolah. Tidak sah. Dia tidak sah. Tapi dia diperintahkan, kamu harus mengerjakan ini. Nah, kalau enggak, denda. Cuman di saat yang sama dia enggak sekolah. Terus gimana? Maka dia boleh mengerjakan tugas itu, tapi dengan syarat harus sekolah dulu. Sehingga orang kafir dalam situasi seperti ini, kalau mau sholat musah, dia masuk Islam. Baru kemudian lakukan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Demikian yang bisa kita bahas. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membaca macam-macam sholat sunnah dan sholat rawatib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.